Merdeka. 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 Menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berintegritas, berjuang memulihkan pembebasan. Jadi pulih dan bebas. Tahun 1945 kita merdeka, tapi 20 tahun berjalan ada peristiwa apa Bapak Ibu? Tahun 1965, yaitu peristiwa, lalu pahlawannya disebut pahlawan. Jadi belum pulih ada revolusi. Bapak Ibu, ada yang pernah diajari nyanyi begini oleh orang tua kita? Tanggal 17 sasine Agustus, negara bebas revolusi meletus. Ayo cokonco manunggal santoso, bela negara dasar Pancasila, adil lan makmur kang kudu digayuh, saeka praya kang kudu ditempuh. Ayo cokonco manunggal santoso, bela negara dasar Pancasila. Ternyata harus kemerdekaan ini dipulihkan. Karena ada banyak orang yang ingin kembali menjajah dan harus dibebaskan dari perasaan-perasaan yang tertindas. Kita akan melihat syaratnya adalah sebuah integritas, kesatuan. Mari kita lihat integritas yang sederhana di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kita sekarang ada di Dusun Telo, Desa Sumber Arum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pagi ini kita akan ketemu dengan Mbah Yati yang sudah habis ludes buburnya. Nah, sekarang semangat Mbak Yati dalam rangka 17 Agustus. Jadi kita lihat banyak panji-panji, ini banyak umbul-umbul. Kalau orang Jawa bendera juga ada. Begitu juga akan disemangati oleh Mbak Yati yang akan menyanyi Garuda Pancasila. Ayo Mbak Yati, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pandukemu. Satria proklamasi, satria berkobar untukmu. Pancasila dasar negaraku, rakyat adil makmur santosaku, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 terus maju. Merdeka dulu. Merdeka. Satu kali lagi Mbak. Merdeka. Sekali lagi Mbak. Merdeka. Inilah pekik merdeka dari Dusun Telo, Desa Sumber Arum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Salam dari Mbah Maryati, saudara merdeka. Nah saudara, bukan dari seorang tokoh yang terkenal, tapi kita belajar bagaimana rasa integritas kepada negara ini. Walaupun tadi nyanyian Garuda Pancasilanya agak
beda kan itu aransemennya, maklum karena ada menteri untuk Pancasila aja nggak hafal Bapak Ibu. Jadi kita lihat semangatnya. Dan yang menarik yang kita perjuangkan adalah tentang orang yang lemah dan yang miskin. Kita akan lihat ilustrasi kita. Next. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu sebelum engkau menyesal kemudian. Saudara, lagu-lagu yang seperti ini, seperti karangnya Hamdan ATT ini, kayaknya kalau ke Malaysia kena cekal. Karena bikin orang baperan dan gak semangat. Apa judulnya? Oh bayangkan, termiskin sedunia. Lebay. Nah, miskin dan tertindas itu adalah sebuah mindset. Mindset dari kepahitan penjajahan. Ada orang mengatakan silent culture. Jadi orang Indonesia kena sindrom itu. Kalau tidak dikejar-kejar, dioyak-oyak, nggak punya inisiatif, merasa tidak layak, lempar-lemparan kalau untuk memimpin. Bahkan kemiskinan itu mesti dikatakan bermandikan air mata. Nah itu yang harus kita bebaskan, itu yang harus kita pulihkan agar semangat kemerdekaan itu menjadi kekuatan. Harus sebuah kesatuan integritas bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bermental merdeka. Mari kita akan belajar integritas, bukan hanya integritas secara manusia, tetapi integritas di dalam terang firman Tuhan. Seringkali orang terjebak pada integritas kelompok, integritas golongan. Tapi kita akan belajar bagaimana integritas di dalam terang firman Tuhan. Yang pertama, dengan segala doa aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah jernih, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan, Tuhan yang Maha Besar, tempat aku memuja dengan segala doa. mari kita akan baca apa yang dikatakan Yeremia ini, Bapak Ibu. Yeremia. Nah, 1, 2, 3.
Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang jauh dari jauh juga. Karena kita manusia ada di dalam ruang dan waktu, maka kita akan bicara jauh dan dekat. Padahal Tuhan itu tidak dipenjara oleh ruang dan waktu. Itulah Yeremia melihat bangsanya ketika merasa dekat dengan Tuhan, maka begitu formalitas tempat ibadah dibangun hebat dengan semangat, peribadahan juga dengan begitu ketat, karena merasa bahwa Tuhan ada di tempat ibadah. Bahkan Tuhan dikurung, dipenjara di dalam tabut perjanjian. Maka ketika tabut itu dilarikan oleh orang Filistin, mereka bingung. Karena tabut itu dibawa perang untuk menjadi kekuatan. Seringkali kita membayangkan Tuhan di alam kemerdekaan. Integritas kita membayangkan Tuhan jauh atau dekat. Itu yang terjadi di negeri ini. Dekat dengan Tuhan itu biasanya hanya simbol-simbol yang sering dibanggakan. Seringkali merasa lebih banyak jumlah pengikutnya. Maka kalau banyak pengikut mesti senang Tuhannya. Seperti kita Bapak Ibu, ketika teman kita sedikit, seolah-olah Tuhan tidak datang dan tidak dekat. Bangsa Israel pada saat itu begitu menggunakan kekuasaan, karena bait Allah di satu sisi untuk tempat orang beribadat, tetapi juga di satu sisi untuk menindas pajak-pajak diberlakukan. Itulah integritas manusia. Hari ini bangsa ini diingatkan bahwa integritas kita bukan hanya integritas secara manusia, tetapi kita melihat Tuhan ada dalam setiap langkah kita mengisi kemerdekaan, di mana nilai-nilai keadilan, nilai-nilai cinta kasih itu harus disuarakan, supaya kita tahu bahwa ilahi itu mengisi multidimensi dan situasi. Ketika sudah merdeka, maka seringkali kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lupa bahwa Allah itu berkarya. Allah itu ada, bukan hanya sekedar untuk membuka sebuah acara. Apalagi doanya tidak doa tapi pembacaan doa. Itu kan formalitas, seperti pembacaan puisi. Mari Allah itu mengisi dalam segala situasi. Di dalam kemerdekaan ini kita percaya, bahkan undang-undang dalam pembukaannya mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itulah kemerdekaan, kita berintegritas dengan Tuhan supaya kita benar-benar dibebaskan dan dimerdekakan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ada lagunya Mazmur. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Mari saudara, kita akan baca Mazmur dari suku atau dari anak-anak Asaf ini. 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim, memihak kepada orang-orang fasik. Nah saudara, itu adalah imajinasi nyanyian dari Asaf. Mungkin ini cicit atau terah dari anak-anak Yakub, namanya suku Asaf, menggambarkan dalam suasana sidang ilahi. Jadi ada gambaran bahwa Allah itu ternyata ada Allah-Allah lain. Dan itu Allah dalam rangka sidang untuk negara mana Bapak Ibu? Indonesia itu ada merah putihnya. Nah saudara, jadi ternyata Allah yang ditulis dengan huruf besar dan yang tidak itu dibedakan oleh Asaf. Jadi di dalam fakta banyak orang itu menuhankan, mengalahkan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Kita terjebak pada ilah-ilah lain, ilah duniawi atau kekuasaan-kekuasaan yang lain. Saya sempat berpikir ini yang tidak datang mungkin ikut upacara, atau mungkin ada yang lain. Tapi yang saya takutkan jangan-jangan nanti nggak datang disita oleh negara. Saudara sekarang lagi pro dan kontra. Rekening yang nggak aktif disita negara, tanah yang nganggur disita negara. Itu luar biasa. Sekarang lagi pro dan kontra kan gitu. Hati-hati istri dan suami yang nganggur. Nah saudara, itulah kekuasaan ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Di alam kemerdekaan ada sebuah bahaya besar menjadi penguasa. Orang menggunakan kekuatannya. Inilah bahaya besar, dan itu sudah dilihat oleh Asaf ratusan tahun yang lalu. Ketika ternyata muncul kekuasaan-kekuasaan yang menyaingi Allah yang Maha Kasih itu. Mari kita doakan bangsa ini bukan hanya berintegritas hanya dengan partainya, berintegritas dengan agama yang mungkin merasa mayoritasnya, tapi berintegritaslah pada Allah yang tidak lalim. Karena seringkali Allah itu menggunakan Allah palsu. Seolah-olah Allah digunakan untuk kebenaran. Banyak itu yang kita lakukan. Di alam kemerdekaan ini, mari kita bebaskan. Kita merdekakan pikiran kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang tidak menindas, Allah yang mendengar orang-orang yang perlu untuk dilindungi. Jangan sampai kemerdekaan justru menciptakan Allah-Allah duniawi, sehingga kita hanya
membayangkan kemerdekaan hanya milik-milik orang yang punya kekuatan dan kekuasaan. Awas saudara, ilah-ilah atau Allah lain jangan sampai menguasai kita. Yang ketiga, ada lagunya? Bapak Ibu, kayaknya kita harus spontan ini nyanyi ya. Monggo, 17 hari merdeka kita bangkit berdiri, kibarkan bendera kita. 17 Agustus. Bisa spontan? 17 Agustus. Ada lagi. Harus hafal. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Silakan duduk. Saudara, kita perhatikan firman Tuhan ini dari Ibrani. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita lihat dari masa ke masa, dari tahun 1945 sampai 2025, sudah 80 tahun. Sebuah kemerdekaan adalah sebuah proses yang berjalan, dan kita sadar bahwa proses itu bersifat fluktuatif, berganti. Kadang-kadang penuh semangat, kadang-kadang lesu, kadang-kadang biasa-biasa. Masuk tahun 2020 ada COVID. Termasuk juga suasana bernegara. Ada saatnya kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang bijak, bagaimana pemimpin-pemimpin yang korup, bagaimana pemimpin yang sewenang-wenang. Itu sebuah suasana. Tapi kita percaya dengan iman bahwa itulah sebuah proses integritas. Artinya sebuah integritas itu tidak terjadi dalam ruang yang hampa dan konstan. Ini yang seringkali tidak kita sadari, sehingga ketika kita tidak suka dengan suasana bangsa kita, lalu kita kabur, Indonesia gelap. Harusnya mari kita bawa lilin, mari kita bawa obor untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Kita nggak hanya baperan emosional, harus ada solusi. Ingat, kita ingin yang sempurna, dan sempurna ini harus selalu kita inginkan. Seringkali kita membayangkan sempurna itu sebuah kenyataan. Padahal kenyataan kita yang kita harapkan satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Kalau kita mengatakan yang sempurna, sebenarnya karena menurut kita masing-masing.
Kita boleh kecewa dengan negara ini, kita boleh kecewa dengan pemimpin-pemimpin negeri ini, tapi kita adalah pemilik negeri ini. Kita punya tanggung jawab untuk selalu berusaha sempurna. Walaupun kita tahu kesempurnaan itu ada di dalam Tuhan. Sehingga kita dimerdekakan dari rasa kemiskinan pikiran, kepicikan iman. Apalagi seringkali kita orang-orang yang merasa disingkirkan dari kelompok kecil minoritas, seolah-olah sia-sia yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak kebetulan kalau kita dilahirkan menjadi orang Indonesia. Mari kita bangga dan syukuri. Mari kita akan melangkah karena Yesus kekuatan kita yang akan membawa kita di dalam kesempurnaan. Dan Tuhanlah nanti yang akan menyempurnakannya. Dan yang terakhir, saudara, mari kita akan baca bersama apa yang dikatakan oleh Lukas ini. 1, 2, dan 3. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Seakan-akan ada sebuah paradok, berlawanan. Karena tema bicara tentang integritas, kesatuan. Tetapi firman bicara tentang pemisahan. Jangan lupa bahwa yang namanya integritas, kesatuan itu tidak ada di dalam sebuah ruang hampa. Selalu dalam proses yang berubah, itulah kehidupan. Tidak ada yang sempurna karena kita masih di dunia. Maka ketika kita menyadari itu, kita siap ketika Tuhan membentuk kita menjadi bejana yang indah. Ternyata bejana itu perlu pakai api yang panas dibakar. Ketika Tuhan datang, aku membawa api. Supaya mental kita adalah mental yang siap untuk mengalami perubahan situasi dan kondisi. Ada seleksi, ada konsekuensi di dalam hidup bernegara selama 80 tahun ini. Ada banyak warna-warni yang dialami oleh bangsa kita. Mari kita sudah tidak saatnya hanya mengandai-andai suasana itu selalu baik-baik saja. Bahkan dikatakan Tuhan datang membawa pemisah, adanya perpecahan antara mertua dan menantu. Kita lihat sebuah bencana yang namanya nepotisme dialami oleh berbagai negara termasuk negeri ini. Bagaimana perkoncoan, keluarga memimpin, semua dapat jabatan. Kalau bapaknya presiden, anaknya menteri. Kadang-kadang mungkin ada undang-undang yang harus dikalahkan. Itu terjadi di mana-mana.
itu sebuah budaya nepotisme. Maka Tuhan katakan, mari, kalau memang tidak berintegritas, tidak sesuai dengan Tuhan, kita tentang, walaupun itu mertuamu, walaupun itu saudaramu, walaupun tidak mudah untuk melakukan. Tapi firman harus bicara apa yang harus diinginkan Tuhan. Dan itu sebuah proses yang akan kita hadapi. Tentu semua ada konsekuensinya. Tapi kita bersyukur ketika kita bisa dimerdekakan dari bahaya-bahaya nepotisme. Maka kita diberi nalar budi. Tuhan katakan, kamu tahu kalau September masih sudah hujan berarti tidak ada kemarau. Sekarang orang sudah menduga-duga kayaknya ini nggak ada kemarau. Jadi kita diberi hal-hal yang bisa untuk menilai zaman. Maka kita pun juga harus pandai melihat situasi bernegara kita. Kita boleh nggak setuju, kita boleh protes, tapi ingat, kita adalah bagian dari negeri ini. Kita harus tetap bijaksana untuk bukan hanya mengentaskan kemiskinan orang-orang lain, tapi mengentaskan kemiskinan kita. Karena kita diajak untuk berbudaya kaya, begitu kan firman Tuhan? Bagaimana kemerdekaan ini akan semakin memperkaya iman kita, supaya kita siap dengan segala berbagai kondisi. Maka Tuhan datang memberikan api supaya kita berani, supaya kita tegas. Biarlah 80 tahun kita melangkah, kita semakin berintegritas, kita semakin tetap untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, membela orang-orang yang lemah, bahkan kita sadari kita juga orang-orang yang lemah. Maka kita bukan hanya berintegritas pada dunia, tetapi berintegritas dengan Tuhan. Amin. Merdeka! 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 Merdeka!